menariknya juga ini ada Pelada ini kan semua cabang olahraga terhenti karena bukan hanya Aceh, semua provinsi terkendala karena keuangan finansial. Dan Aceh isi sendiri ini kan saya dengar atlet-atletnya berlatih. Kemarin sempat berlatih di sini. Itu pendanaannya bagaimana mereka? Ada yang di sini, ada yang di daerah. Yang masih di sini ini pendanaan. Salam gaspol. Jumpa lagi di Perfecto Podcast Channel. Pada hari ini saya kedatangan tamu seorang mantan pembalap Aceh di era 90-an yang lebih akrab kalau di racing dipanggil nama beliau Tusuka Harada. Selamat datang Bang Tusuk. Nama asli beliau Asrijal di era 90-an. 90-an. Kalau di Aceh sangkatan Amat Kempung, Kendar, Acong. Kalau Udin Sebeng, adik di bawah masih ya. Di bawah. Dan saat ini beliau sudah lagi tidak balapan karena usia, jadi termasuk salah satu legend balap di Aceh. Dan beliau saat ini sebagai pengurus ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia Aceh. Dan membidangin Kabid Binpres. Ya. Dan ini sudah periode kedua. Tusuk ya? Ya. Bersama Ibu Ketum kami, Bu Darwati Agani. Dan ini juga periode kedua Ibu Darwati Agani ya? Ya. Boleh sedikit Bang Tusuk cerita awal mula Bang Tusuk bergabung di ISI Aceh? Kebetulan diajak sama kawan untuk kita coba lah untuk memajukan ISI, khususnya kita di sini yang memang sudah lama tidur balap sepeda kita. Alhamdulillah selama diketuai oleh Ibu Darwati Agani, di 2022 kita mendapatkan medali emas di kejuaraan nasional di Banyuwangi, tepatnya di 17 Juli 2022. Kejurnas. Juara Indonesia kita di downhill putri. Wow. Dan sebelum era Ibu Darwati, kalau tidak salah Pak Safwan Yusuf. Dan untuk ISI sendiri, keikutsertaan di Pekan Olahraga Nasional semenjak Pak Safwan sudah ikut juga? Kebetulan saya selama kepengurusan Pak Safwan, saya juga anggota ISI, bantu-bantu semua di Pemprov ISI. Tapi setahu saya juga sebelum itu, sebelum Pak Safwan, ISI sudah ada. Sudah ada. Dan menariknya, Tusuka Harada ini dulu juga pernah pengurus IMI Aceh. Ya, zaman Julma Fikar ya. Dan zaman Emil Rusdi juga masuk ya. Masuk yang pertama. Kenapa tertarik untuk ke dunia dari otomotif nih ke sepeda? Memang beda kalau mesin dan pedal. Apa yang menariknya nih, Pak Tusuk? Bagi saya cinta olahraga. Saya suka dengan olahraga, berhubung umur. Balap motor ini terlalu racing ya, maksudnya kencang dan bahaya.
saya berpikir untuk sepeda, selain secara pribadi saya bisa lebih sehat, Ya. mungkin ada pengalaman baik yang di IMI, saya coba diisi, dan sesuai regulasi isi sendiri. Kita coba belajar uh, untuk bisa kita samakan lah seperti ini pernah menjuarai PON di Kalimantan persisnya. Ada pembalap Reza meraih medali emas. Jadi yang bisa kita bantu untuk menaikkan isi di mata KONI kita sendiri, kan ada perbedaan grade. Saya tahu waktu Pelada inilah. Alhamdulillah, sepertinya kita juga nggak dibebankan terlalu berat untuk di PON. Kita diminta sumbangkan 1 emas di Medan, karena balap sepeda di Medan. Untuk PON tahun depan? PON 2024, ya. Dan untuk atlet yang dipersiapkan itu untuk PON ke depan? Untuk sementara ini kita dari KONI itu ada 5 atlet. 5 atlet. Hasil dari Pora, ini. Kita semuanya ada 21 mata lomba. 21 mata lomba. Aceh ikut berapa mata lomba? Untuk Pelada yang digelar bulan 3 kemarin, kita 5 dari KONI Aceh, 5 dari Pemprov isi Aceh. Tapi sama, satu tujuan, yaitu Pelada. Wah, ini menarik. Beda, ada 2, apa Bang Tusuk katakan tadi, dari KONI Aceh ada 5. 5. Dari Pelada, Pemprov menyiapkan 5. Berarti sistem pendanaannya ini isi sendiri yang membiayai untuk yang di luar yang Pelada? Ya, mereka masuk Pelada Aceh. Pelada PON Aceh untuk isi, itu kita sudah terdaftar di KONI Aceh itu 11. 11 atlet? 11 atlet. Ya. Jadi antusias ketum, Ibu Darwati Agani, mensupport paling tidak bisa menambah kuota atlet. Dan insya Allah di tahun 2024 mungkin KONI Aceh juga menganggarkan itu, karena kita sebagai tuan rumah. Berarti Ibu Ketua Umum di luar yang dana Pelada KONI tadi memberikan dana untuk Pelada tadi, yang atlet yang kan ada 2 nih, Pelada KONI dan Pelada isi. Pelada, tapi 1 dia Bang. Pelada PON Aceh. Pelada PON Aceh. Iya. Karena kita juga dari Pemprov kan induk semuanya olahraga ini kan ke KONI. Nah, tanpa KONI juga kita nggak bisa ikut lomba untuk mendaftar di PON. Jadi kita lihat ada bakat adik-adik ini. Menurut ketum kami, apa salahnya? Ayo kita ramaikan. Dengan catatan yang punya potensi. Dan menariknya juga ini ada Pelada ini kan semua cabang olahraga terhenti. Karena bukan hanya Aceh, semua provinsi terkendala karena keuangan finansial. Dan Aceh isi sendiri ini kan saya dengar atlet-atletnya berlatih. Kemarin sempat berlatih di sini. Itu pendanaannya bagaimana mereka? Ada yang di sini, ada yang di daerah. Yang masih di sini ini pendanaannya? Kebetulan kemarin kita ada buat siapa yang bisa tanda kutip kan, mereka ini adik-adik kita ini kan lagi sekolah Bang. Lagi sekolah. Jadi izin atau semua ada yang terkendala yang bisa. Alhamdulillah ada 3 kabupaten gabung ke Banda Aceh untuk sama-sama mengikuti program
Pelada PON Aceh. Semuanya kamilah berserta Ibu Ketum Ya. untuk membantulah semuanya itu untuk bisa berjalan selama 3 bulan. 3 bulan. Itu di luar yang sudah pelada sudah terhenti tadi. Ya. Wow, berarti betul-betul dedikasi yang luar biasa. Saya juga tentu apresiasi ya. Itulah namanya ketua punya tanggung jawab terhadap cabang olahraga. Apalagi Ibu Darwati ini kan seorang wanita, bukan laki-laki, tapi beliau mampu memikirkan bagaimana solusi setelah pelada ini terhenti. Beliau mau mencari cara agar pelada yang 3 bulan ini bisa berjalan. Ya. Dan untuk unit-unit ini pasti kan unit sepeda-sepeda ini kan mahal nih. Kalau pengen juara itu samalah seperti di otomotif. Ya. Mustahil kalau memang kalau di otomotif kendaraannya harus memang yang kalau dibilang yang memang yang racing abis, udah jadi siap gaspol, target podium. Kalau di isi sendiri itu kalau seperti road bike itu yang saat ini digunakan sepeda lokal atau memang sepeda? Kebetulan adik-adik ini Ya. mereka masih menggunakan unit sendiri. Unit mereka sendiri? Unit mereka sendiri dan mereka merasa familiar dengan unit sendiri. Ya. Bagusnya anak-anak nih, adik-adik kita nih. Mereka ini kan para juara di Pora kemarin. Saya lihat mereka mau menyisihkan bonus-bonus yang dia dapat di Pora, di daerah masing-masing. Mereka beli sepeda yang betul-betul kompetitif, yang layak dan di atas standar bagus. Itu punya mereka pribadi. Ya. Untuk PON ke depan ini kan perlu sepeda-sepeda yang bagus, mahal, tentu ringan. Itu untuk unitnya sendiri, apakah isi juga yang harus menyiapkan? Selain KONI, ya, Ibu Ketua kami juga mau membantu untuk tidak semua, tapi paling tidak bisa membantu lah untuk adik-adik ini main di PON. Lagi-lagi Ibu Ketua Umum yang harus, berarti ya seperti tidak salah saya katakan tadi, beliau dedikasi, loyalitas, dan tentunya kontribusi yang luar biasa beliau berikan kepada isi Aceh. Karena tanpa sepeda yang bagus, mahal, juga tidak akan juara. Sulit. Dan itu sampai ratusan juta, apa benar? Yang kategori road bike itu? Boleh tahu sedikit harganya? Yang rencana, ya kalau memang nggak ada masalah, ada rezeki, mungkin yang 100-160. Wow, fantastis, 160. Balap motor saya kira 150 udah paling mahal. Ternyata untuk road bike 160. Itu sepeda terbuat dari karbon. Itu yang udah memang dipakai oleh atlet-atlet internasional, nasional begitu. Dan jadi walaupun keterbatasan KONI daerah, Ibu Ketum memikirkan hal tersebut. Wah, terima kasih tentunya Ibu Ketua isi Aceh. Dan semoga dengan loyalitas beliau dan dedikasi beliau, target emas. Berapa emas untuk PON ke depan target? Kita Pemprov isi Aceh ditargetkan 1 emas. 1 emas. Itu KONI Aceh yang menargetkan? Ya. 1 emas? 1 emas. Karena kita bertanding di luar wilayah kita. Karena kita pergi ke Sumut. Karena venue-nya di Sumut. Di Sumut. Memang PON-nya Aceh Sumut. Aceh Sumut. Sepeda di Medan. Bidding
tuan rumahnya menang di Sumut. Ya. Karena kan dibagi dua. Ada berapa puluh cabang dibagi dua, Aceh dan Sumut. Kebetulan sepeda. Dan tadi berapa kategori yang diikutkan selain road bike, BMX, apa aja? Downhill, Downhill, XC, XC, Ah. 4 kategori. 4 kategori, tapi dia seperti road bike ini kan IRR kita ada. Oh, dia dipecah lagi Pecah ada? lagi. Ya. Nanti ada kriterium, Kriterium. Wow. ada ITT. ITT. Jadi kayak downhill, dia sama dengan XC ada, dia kan putra-putri. Putra-putri. Semuanya putra-putri. Semua putra-putri. Berapa jumlah semua? Kalau di balapan kalau tidak salah cuma 4 medali diperebutkan. Kalau di lebih 10 ya? Kebetulan di Pora PD Ya. kita 21 medali. Itu Pora. Pora. 21 medali. Kalau PON Lebih kurang 34. 34, wow. Banyak sekali ininya. Itu kalau kita ikut semua mungkin, kalau kita ikut semua mungkin bukan puluhan miliar mungkin ya, dana yang disiapkan. Karena kita bukan tempat kita. Ya. Otomatis butuh biaya. Dan tadi targetnya cerita kembali 1 medali emas. 1 medali emas. Nih, Bang Tusuk kan sebagai Kabid Bimbingan dan Prestasi. Ya. Bang Tusuk sendiri, target selain dari 1 medali itu ada target lain nggak? Apakah misalnya perunggu, ataukah 2 emas, 3 emas? Target Bang Tusuk sendiri untuk PON ke depan? Saya 1 emas itu berat. 1 emas berat. Berat. Saya sudah ukur di Kejurnas. Ya. Saya ada ikut beberapa kali Kejurnas Ya. di Pulau Jawa. Sepertinya berat. Tapi kita nggak boleh pesimis, Ya. karena di sini ada regulasi baru, under 21. Jadi kita main batas umur terakhir itu 21. 21. Kebetulan sang juara nih Ya. sudah lebih dari itu, 25. Wow. Jadi atlet Aceh yang disiapkan ini under di bawah 21. Ya, Sementara atlet nasional kebanyakan umurnya di atas 21. Ya. Untuk regulasi yang PON Papua itu umurnya di atas 21. Kemarin Ya. di PON Papua kita tidak dipertandingkan, Pak. Sebenarnya sudah 21. Ya. Tapi karena tolak tarik, saya nggak ngerti gimana. Ya. PON Papua nggak dilaksanakan. Sementara kita praponnya ikut. Jadi waktu PON-nya nggak diselenggarakan. Kita nggak tahu di mana. Untuk cabang Sepeda, Bang. Di PON kita nggak diperlombakan. semuanya, seluruhnya. Iya. Khusus sepeda. Khusus sepeda. Apa dikarenakan venue-nya belum siap di sana atau masalah regulasi yang setahu Bang Tusuk? Kebetulan saya nggak terlalu detail ke situ, Ya. karena kita kan tunggu surat dari PBIC. Sampai sudah batas terakhir pendaftaran, kita Ya. dipanggil sama KONI. Ya. Anggaran sudah dikeluarkan juga untuk kita berangkat. Ya. Tapi PBIC sendiri tidak menyurati untuk, misalnya kita tim dalam PON tersebut. Ya. Saya sempat dengar katanya kan mau dipindah ke Jawa, Ke Surabaya. Ya. Katanya PON untuk cabang sepeda tuh ke Jawa, Surabaya. Ya. Tapi saya pun baru tahu bahwasanya tidak diselenggarakan. Karena statement Pak Gubernur Pak Gubernur Papua, Ya. tidak ada PON di luar Pulau Papua. Oh, begitu. Ya. Beliau yang kalau diselenggarakan cabangnya di luar itu bukan PON Papua. Bukan Beliau tidak menganggap itu PON Papua. PON Papua. Dan
PB isi sendiri di pusat Saya menerima dengan nggak tahu lah orang itu gimana bang. akhirnya tidak terselenggara. Tidak terselenggara. Wah, sangat disayangkan. Tapi ya itu kan regulasi ya pemerintah. Pandangan pemerintah. Semoga besok di Sumut ini bisa terselenggara. Walaupun dalam keterbatasan semua, bukan hanya Aceh, provinsi-provinsi Sumut, provinsi lain kan kita mengalami namanya defisit anggaran. Ya, bagi kita baru sembuh dari COVID. Jadi cerita tentang anggaran ini tadi juga saya kilas balik kepada isi Aceh ini. Bang Tusuk sendiri saya lihat semangat walaupun dalam terbatas tadi dari segi pendanaan, tapi melatih atlet-atlet adik-adik ini tetap semangat. Ada motivasi lain yang nggak diberikan kepada mereka. Karena kan mereka pasti tahu dari orang tuanya, dari media, bahwasanya ini dana terbatas. Saya cuma sampaikan pada adik-adik, Ya. kesempatan kalian mau jadi atlet nasional, inilah DIPON. Karena pembatasan umur di 21. Kita jauh dari Pulau Jawa, karena kita ketuaan di latihan, karena biaya terlalu besar, karena kita paling di ujung pulau. Ya. Kita harus ke Pulau Jawa yang butuh dana besar. Ya. Jadi ini kesempatan buat kalian bisa dilirik, baik dari tim besar di Pulau Jawa sana, dan PBIC sendiri. Inilah kesempatan kalian. Nggak perlu kalian lari, oh kalau di depan saya kalian latihan, di belakang nggak perlu. Toh juara untuk kalian. Keberhasilan ini selain mengangkat marwah kamu sendiri dan keluarga kalian. Berikutnya baru Aceh keseluruhannya. Berarti tetap memberikan spirit, semangat kepada adik-adik. Alhamdulillah, orang ini termotivasi, Pak. Termotivasi. Sejauh ini atlet Aceh ini sudah ada nggak yang ke jalur pro? Kalau di balap motor itu kan mereka sudah main di kontrak oleh tim-tim besar di Pulau Jawa, atau tim dari luar negeri. Kalau di sepeda, anak-anak Aceh, putra Aceh, putri? Untuk yang sekarang, Bang? Ya? Nggak ada. Belum ada? Belum. Semoga di tangan dingin Bang Tusuk Kaharada ini lahirlah pembalap-pembalap Aceh, baik putra-putri maupun BMX, downhill yang bisa dikontrak oleh tim-tim besar di Indonesia. Karena kalau udah selevel main kayak road bike itu kan internasional ya. Ada Tour de France, ya, itu yang paling besar. Itu luar biasa. Dan mereka pasti harus pakai tim-tim besar juga. Ya. Yang anak-anak Aceh ini kan masih muda-muda, jadi under 21. Ya. Mereka kalau yang di daerah itu kan harus ke Pelada kemari, untuk izin sekolahnya mereka harus pindah sekolah kemarin atau memang cuti? Kebetulan yang datang itu pas baru selesai SMA. Pas baru selesai SMA? Iya. Ada yang melanjutkan, ada yang saya fokus di PON ini dulu, Pak. Oh, mereka tidak melanjutkan dulu ke perguruan tinggi. Ya. Ada yang masih pelajar? Ada. Kebetulan kemarin minggu kemarin. Ada 2 atlet kita yang berlomba di Asahan. Ya. Yang cewek atas nama Nora itu mendapat podium 2. Podium 2. Di Medan, Sumatera Utara. Ya. Dan yang cowoknya itu ada 2 orang, yang dari Biren ada, dari Langsa juga,
main di kriterium, Ya. itu sama-sama berbeda kelas, tapi di satu eksinya beda kelas, di juara nomor 7. Karena sepeda ini beda sama balap motor. Kalau Ya. kita ada sampai 5, Ya. tapi kalau balap sepeda ini kadang-kadang 8 sampai 10 Itu podium. podium. Oh, baru tahu saya. Jadi Ya. ada beberapa tempat saya lihat Hmm, itu dipanggil sampai 10. sampai 10. Dan yang beda dengan balap motor yang kita pernah jumpa nih Bang, menjadi juara nasional, sertifikat dan baju, itulah kebanggaan. Setiap event yang mereka ikuti, Dia maksudnya harus dapat. menggunakan baju yang saya juara nasional. Jadi kalau Oh, kita kan ada bonus nih di balap motor, Ya. bonus besar-besar. Hmm. Tapi kalau di kejuaraan nasionalnya balap sepeda tidak. Hmm. Kebanggaan memakai baju UCI aja. Ya. Mereka tuh wajib pakai selama setahun menjelang kejurnas tahun depan. Setiap event yang dia ikuti, Ya, itu membedakan dia dengan pembalap-pembalap lain Ya. yang belum juara. Wow. dan semua tahu, wah ini pembalap nasional. Kan kita di 2022, Ya. kita punya yang putri, yang putri, yang di downhill ya. Downhill. Um, Luar biasa memang. Beda. Kalau di otomotif, mungkin karena peran MC atau race komentator yang menyebut, yang memberitahu kepada penonton, kepada pengunjung yang hadir di venue tersebut. Tadi kan kilas balik cerita atlet ini kan ada 5 yang didanai oleh KONI Aceh, kemudian ada 5 dari ISI. Ya. Yang ISI itu tentunya tidak terlepas dari peran Ketua Umum Ibu Darwati Ya. dan jajaran pengurus ya. Pengurus, dan Ibu Darwati ini yang kedua kali. Beliau sepertinya memang totalitas di ISI, ingin memajukan ISI. Boleh sedikit untuk ceritain? Sepertinya begitu yang Ya. sudah kita jalani satu periode. Ya. Kita gelar satu kali kejurda Di tahun sebelum tahun ini berakhir, di tahun 2022. Ya. Kemarin di 2023 Ya. kita juga buat kejurda di Aceh Jaya. Berarti kan kita boleh lihat keseriusan beliau Dengan gelar kejurda. kejurda. Ya. Dan juga di pengurusan kedua ini, apalagi PON ini sudah tinggal menghitung, kalau tidak salah kurang dari 1 tahun ya. Ya. Tanggal 9 bulan 9 2024. Bulan 9. Ya. Ya, kurang dari 1 tahun. Kurang. Atlet yang disiapkan ini kan tentu berbeda tadi, yang 5 dari KONI, 5 dari ISI. Ya. Itu porsi latihannya sama kepada mereka? Kebetulan disinilah agak kesulitan di balap sepeda karena kecabangannya banyak. Kalau kita contohkan nih di balap motor, kita punya sirkuit, semua regulasi bisa di situ. MP1, MP2, MP3, MP4, sampai MP6. Ya. Bisa satu sirkuit, Bang. Ya. Kalau balap sepeda beda, Bang. Downhill di gunung, Ya. road bike di aspal, XC setengah aspal, setengah gunung, BMX ada sirkuit sendiri. Ya. Jadi kebetulan ketersediaan tempat latihan, kebetulan kenapa BMX hari ini kita pakai, kebetulan mereka juga juara di Pora. Itu yang familiar BMX ini Langsa, Kota Langsa, sama Aceh Tamiang. Karena mereka sering ke Medan. Mereka sering ikut kompetisi di Medan. Ya. Dibanding dia harus ke Banda Aceh lebih jauh. Ya. Tapi Medan sering ada kompetisi, Bang. Ada kompetisi. Jadi mereka
uh, lebih familiar di BMX-nya di sana. Dan atlet ini kan sekarang kan sudah ke daerah masing-masing nih. Ya, Untuk Pak Tusuk sendiri memantau sejauh ini latihan beliau, karena Tusuk kan belum domisili di Banda Aceh. ya. Ini kan anak-anak daerah. Uh, kita ada buat program, kita kirim ke grup. Kami punya grup Pelada Pon Aceh. Ya. Grup tuh saya yang tua, yang lain adik-adik ini semua. Jadi kewajiban mereka setiap latihan kirim video, Pak. Kirim video. Kirim video. Kalau video-video yang lama kan bisa juga dikirim, Pak Tusuk. Seberapa banyak? Ya betul. Ya. Boleh kita bilang seberapa banyak dia sanggup nipu, Ya. karena nggak mungkin sanggup dia nipu kalau 1-2 bulan. Ya. Nggak ada ketersediaan video, Bang, hampir 60 piece. 60 piece. Berarti dia wajib store kegiatan malah. Kegiatan. Ya. Dan ada satu lagi buat anak adik-adik kita nih, nggak berbohong, karena kita wajibkan pakai aplikasi yang apa nih namanya, Strava. Jadi dia di situ tanggal, jam, semua tertera. Karena sudah. Dan saat buat mereka saya sampaikan selalu, pelada kita udah dihentikan, tapi kita terus berlatih, dan ini jadi tolak ukur buat kita bisa nyambung di 2024. Karena direncanakan 2024 kita ngecamp nih, Bang. Ngecamp nanti kita lihat tempat. Ya. Jadi lebih terfokus. Jadi gabung tadi. Gabung. Yang Pelada Koni sama yang gabung semua. isi itu gabung. Gabung. Pelatih, lurus itu ngecamp. Okay. Itu seperti diklat khusus gitu? Ya. Kita coba bicara dengan Ibu Ketum. Karena beliau kan lumayan sibuk selama ini. Ya. Jadi kalau nanti kami akan duduk kembali saat menjelang di 2024, mau diapain? Mau kita buat gimana? Ya, luar biasa terobosannya. Dan tentu nanti itu sampai kepada dokter psikologis, medis, dan semua pelatih fisik kebugaran yang seperti diklat tadi ya, karena sudah mendekati ya. Ya. Luar kebetulan biasa. di KONI Aceh itu ada, Bang. Ada medis, ada psikologinya, ada semua. Maksudnya profesor olahraga juga ada. Ya, itu memang disediakan oleh KONI. Iya. Tapi yang isi sendiri nanti juga mungkin nanti yang seperti saya katakan tadi, ada program diklat itu menjelang PON. Ya. Selain bisa membuat anak-anak ini kompak, ya. Bisa berbagi bersama ilmu, ya. Walaupun beda kecabangan, ya. Paling tidak mereka tidak terlalu jenuh, Bang, karena latihan sendiri. Betul. Di daerah masing-masing. Betul. Nah, dan tentunya mereka setelah ada program itu punya semangat juang yang lebih. Ya. Karena ketika dia sendiri, seperti Pak Tusuk bilang tadi, dia mungkin malas-malasan, agak kurang semangat, karena sama-sama tadi dia lebih semangat lagi. Ya. Luar biasa isi Aceh. Dan tentu sepertinya kalau sekedar Kabid Bimpres, Bang Asrijal atau Tusuk Karada, ini kurang komplit kalau tidak kita undang Ibu Ketua. Apa Tusuk bisa bersedia untuk sampaikan kepada beliau, bisa hadir di podcast saya, atau saya buat nanti, mungkin kalau nggak di outdoor, saya bincang-bincang kepada Ibu Ketua Umum ISI, Ibu Darwati Ghani. Nanti saya sampaikan, mungkin insya Allah beliau, saya rasa nggak keberatan. Nanti saya sampaikan, nanti kita kontak-kontak kembali. Siap. Oke. Terima kasih, Bang. Abang udah undang saya kemari. Sama-sama, Tusuk. Mudah-mudahan dari hari ini, saya berharap semua untuk kalangan pecinta sepeda atau pecinta daerah Aceh khususnya,
dan meminta doa untuk keberhasilan yang kami lakukan sekarang untuk Aceh ke depan. Amin, amin. Dan tentunya torehan medali emas tadi bisa tercapai. Amin. Ya. Baik, demikian pecinta pedal kalau istilah sepeda. Salam satu pedal. Salam satu pedal kalau istilah diisi. Semoga ke depan Aceh dapat torehan medali emas. Bukan hanya satu, mungkin lebih dari satu medali yang ditorehkan. Demikian bincang-bincang saya hari ini bersama dengan Kabid Binpres Bang Asrijal atau Tusuka Harada. Sampai jumpa dengan bintang-bintang tamu lainnya di Perfecto Podcast Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.